Jadi selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Wah ini sudah seperti kayak penyiar radio atau penyiar TV ini. Oke, baik yang ikut Zoom ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube ya. Jadi topik malam ini adalah topik yang sangat menarik ya. Jadi waktu teman-teman panitia minta saya untuk sharing mengenai parenting, saya berpikir ini adalah satu materi yang sebenarnya sangat penting, hanya orang tua jarang mengerti. Jadi saya akan share ini pengalaman ini ya, dan materi ini. Kalau bicara parenting sebenarnya itu banyak sekali. Jadi banyak sekali aspeknya dan tidak mungkin kita membahas ini hanya dengan durasi sekitar 1,5 jam, 2 jam, itu nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita konsisten membuat acara seperti ini dan nanti pieces of the puzzle, jadi potongan-potongan dari teka-teki ini disampaikan kepada publik sehingga publik nanti mendapat gambaran yang lebih menyeluruh ya. Saya sudah berapa kali bicara mengenai parenting. Itu ada di saya punya kanal YouTube Adi W. Gunawan, teman-teman bisa tonton itu. Tapi malam ini secara spesifik saya akan membahas mengenai fondasi sukses dan ini yang kami gunakan untuk membantu mendidik anak-anak kami berkembang dari kecil sampai dewasa. Ya, ini judulnya, Menjadi Orang Tua Cerdas dan Bijak. Bagi teman-teman yang belum tahu latar belakang saya ralat ya, kami, kalau saya nanti kan berarti cuma saya. Kami punya 3 putri, sudah beranjak dewasa ya. Yang satu, yang paling besar, sudah selesai, barusan ini selesai kuliah di Magister Profesi Gunadarma, jadi sudah menjadi seorang psikolog klinis. Sekarang dalam proses untuk mengambil PhD atau doktor. Yang kedua, sudah selesai kuliah bisnis dan sekarang memulai bisnisnya sendiri. Yang ketiga, sedang kuliah di Fakultas Psikologi di salah satu universitas di Surabaya, inisialnya Ubaya. Jadi ada 3 sudah besar dan yang saya bagikan ini adalah apa yang saya lakukan sebagai orang tua, dan juga apa yang saya lakukan atau saya sarankan kepada para orang tua yang datang jumpa saya saat konseling ya. Oke, menjadi orang tua cerdas dan bijak. Setiap orang tua, Anda, saya tentunya kan berharap nih, anak-anak kita sukses, benar nggak? Semua orang tua kalau ditanya, ya pasti anaknya maunya sukses di masa depan. Terkait dengan harapan ini, harapan setiap orang tua agar anaknya sukses, kita perlu secara cermat mengajukan 2 pertanyaan penting terkait hal ini. Ini yang biasanya orang tua tidak aware atau tidak jelas. Kalau mereka jumpa saya tanya, Anda mau anak Anda sukses? Oh jelas loh Pak, siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya sukses di masa depan? Dan saya tanya 2 pertanyaan ini dan biasanya orang tua mulai bingung. Apa pertanyaannya? Yang pertama, sukses seperti apa yang ingin dicapai anak? Jadi saya bilang, kalau Anda ingin anak Anda sukses seperti apa? Ya, apakah sukses ini kan banyak sekali bidangnya. Sukses seperti apa? Kalau misalkan kerja di perusahaan, katakanlah karir. Kalau di perusahaan, Anda mau anak Anda suksesnya ini di posisi apa? Di posisi yang bawah, posisi menengah, posisi atas, atau paling tinggi? Jadi harus jelas dulu nih, kita mau anak ini ada di mana? Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah jelas dengan capaian yang kita harapkan anak bisa raih nanti di masa depan, kemudian kita perlu mengajukan pertanyaan kedua. Kalau kita mau seperti ini yang anak capai, apa hal paling penting yang perlu disiapkan, yang kita siapkan pada diri anak agar nanti setelah anak ini besar, bisa meraih sukses seperti yang diharapkan. Ini 2 hal penting yang seringkali tidak kita sadari. Kenapa ini perlu saya ajukan? Karena begini, saat ini dunia berubah sangat cepat ya, saat ini. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengubah seluruh tatanan kehidupan kita, seluruhnya. Mau tidak mau kita berubah. Adapt or die. Nah, orang yang bisa cepat mengikuti atau mengalami perubahan, orang ini akan sukses. Dan kalau kita nggak bisa menyiapkan anak-anak untuk ini, anak-anak ini akan sulit berhasil di masa depan. Dunia berubah sangat cepat dan
orang tua bingung menyiapkan anak untuk sukses masa depan. Orang tua pikir apa sih yang harus dilakukan? Banyak pasangan muda ya yang baru punya anak dan mereka karena tidak jelas sebenarnya apa yang harus dilakukan, akhirnya mulai bertanya-tanya kepada teman, kepada family, atau browsing-browsing sendiri di internet, berusaha mencari tahu kira-kira apa yang perlu disiapkan. Pertanyaannya, bagaimana orang tua menyiapkan masa depan anak? Jawabannya pasti lewat pendidikan, selalu ini. Pendidikan ini sebenarnya apa? Apakah ada jenis-jenisnya? Oh, ada. Kebanyakan kalau kita bicara pendidikan, teman-teman, ya, yang selalu muncul di dalam pikiran kita adalah pendidikan yang seperti kita dulu nih, masuk playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ini adalah pendidikan formal. Orang tua perlu paham ada 3 jenis pendidikan. Nah, sekarang, apakah pendidikan yang anak jalani benar-benar mampu menyiapkan mereka untuk sukses di masa depan? Jawabannya, belum tentu. Kembali ke tadi, ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Ini pendidikan yang dimana kita pergi sekolah di gedung, ya, di gedung tertentu, di tempat tertentu. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini mudahnya adalah kursus atau les. Kursus renang, kursus nyanyi, kursus masak, kursus pelajaran, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa asing, terserah. Pokoknya kursus atau model pendidikan atau proses pendidikan yang diselenggarakan tidak di satuan pendidikan formal, tidak di sekolah atau di kampus, ya. Jadi formal dan non formal ini yang paling sering kita jalani, kita fokus. Satu lagi pendidikan yaitu pendidikan informal. Saya menyebutnya sebagai fondasi. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang kita berikan, yang kita lakukan kepada anak saat di rumah. Saya mau tanya nih teman-teman yang ikut acara ini, baik yang lewat Zoom maupun yang di YouTube. Coba, kalau saya tanya, berapa di antara Anda teman-teman yang adalah guru atau pendidik? Berapa orang? Coba angkat tangan. Paling yang angkat cuma beberapa. Saya beritahu Anda ya teman-teman ya, semua kita ini orang tua, kita semua ini sebenarnya adalah guru. Guru yang utama dan guru yang pertama bagi anak-anak kita di rumah. Jadi dari 3 pendidikan ini, formal, non-formal, dan informal, yang paling penting adalah pendidikan informal, karena ini fondasi. Ibaratnya kalau kita mau membangun sebuah gedung, mencakar langit, gedung yang sangat tinggi, sangat besar, sangat megah, yang harus kita benar-benar buat bagus, kita perhatikan benar adalah fondasi gedungnya. Tapi sayangnya ini jarang orang perhatikan. Kita lihat realita hidup usai sekolah. Kalau Anda punya anak masih kecil, tidak apa-apa. Saya ajak Anda untuk pura-puranya maju 15 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang. Ini tahun 2020, kita maju ke tahun 2030 atau 2035. Saat anak-anak sudah dewasa, saat mereka sudah selesai sekolah, selesai kuliah. Kita lihat realita hidup usai sekolah. Pernah jumpa anak yang sekolah pintar, dan setelah itu mereka terjun ke masyarakat, mereka sukses? Ada? Banyak. Loh kok bisa sukses? Anda menjawab, ya nggak heran lah Pak, sekolahnya itu nilainya selalu 110. Loh kok bisa 110? Guru kasih 5 pertanyaan, dia kasih 6 jawaban. Jadi saking pintarnya anak ini ya. Jadi anak ini pintar di sekolah, capaian akademiknya luar biasa, dan dia sukses. Normal? Biasa? Normal. Ini sudah seharusnya katanya begitu. Tapi pernah juga nggak Anda jumpa anak yang pintar di sekolah, tapi setelah terjun ke masyarakat gagal? Ada. Banyak juga. Anak-anak yang dulu sekolahnya pintar-pintar, ya, otaknya encer. Biasa saya menyarankan kalau anak yang otaknya encer, tidurnya tidak boleh miring ya. Karena kalau tidurnya miring, besok pagi bangun, otaknya sudah keluar dari telinga, dan setelah itu kepalanya sudah nggak ada isinya otaknya ya. Nah, anak-anak pintar yang gagal banyak sekali. Oke, lanjut. Bagaimana? Anak yang bodoh gagal banyak juga. Kemudian kalau anak yang bodoh di sekolah dan sukses ada? Banyak juga. Lah, sekarang pertanyaan saya,
Terus ini apa relevansinya? Terus kalau begitu sekolah buat apa? Anak pinter sekolah, sukses ada banyak. Anak yang sekolahnya pinter, gagal juga banyak. Anak yang sekolahnya bodoh, gagal juga banyak. Anak yang sekolahnya bodoh dan sukses, dan teman-teman yang pintar itu kerja sama dia banyak. Banyak sekali. Nah sekarang, kok bisa seperti ini? Apa kunci sukses? Apakah kunci sukses itu IQ yang tinggi? Enggak juga itu. Tadi sudah saya terangkan, no? Apakah ranking 10 besar? Tidak juga. Sekolah plus les, jadi sekolah pendidikan formal dan non-formal? Bukan juga. Sekolah di luar negeri, kuliah sehingga S3, pintar komputer, pintar bercakap bahasa asing, bahasa asing, dan yang lain-lain. Ini semua teman-teman ya, ini mendukung. IQ tinggi mendukung? Iya. Orang yang sangat pintar dan sukses banyak? Iya. Oke, tapi yang pintar secara akademik yang tidak berhasil juga banyak. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mendukung. Ada faktor yang jauh lebih penting, faktor kunci yang kita harus perhatikan. Dan ini fondasi untuk kehidupan anak tidak hanya sekarang, tapi untuk seterusnya. Jadi apa sih sebenarnya kunci sukses masa depan? Apa ini? Saya kutip dulu pernyataan dari Charles Handy. Ini seorang filsuf, orang Irlandia. Handy mengatakan, di tengah perubahan yang sangat cepat selalu ada inti yang tetap. Nah, kita fokus pada inti ini. Jadi dunia boleh berubah secepat apapun, kalau kita fokus pada inti untuk sukses, maka sukses pasti bisa kita raih. Jadi jangan bingung dengan aksesoris ya, pernak-pernik yang tidak perlu. Kita fokus saja pada inti. Dan untuk sukses intinya selalu sama dari zaman dulu, zaman sekarang maupun masa depan, selalu sama. Apa ini? Saya kutip dari bukunya Thomas Stanley, PhD. Ini buku ini terbit tahun 2000, sudah lama sekali ya, 20 tahun yang lalu. Tapi saya lihat ini masih relevan dan saya mengutip pernyataan beliau ini, saya tuliskan di buku saya. The Millionaire Mind, judul bukunya. Thomas Stanley melakukan riset untuk mencari tahu apa sih rahasianya sukses yang dimiliki oleh para miliuner di Amerika, di 50 negara bagian. Jadi dia melakukan riset intensif. Ditemukan 100 ciri-ciri orang sukses. Dan dia buat ranking dari 1 sampai 100. Ini saya kutip 1 sampai 30. Yang pertama adalah bersikap jujur kepada semua orang. Ya ini yang dia teliti ini sangat beragam ya profesinya. Ada yang pengusaha, ada yang pengacara, ada yang wali kota, politisi, kemudian ilmuwan, macam-macam. Ya, jadi sangat beragam dari latar belakang karir dan pendidikan maupun bisnis mereka. Nomor 1, bersikap jujur kepada semua orang, mempunyai disiplin yang baik, pintar bergaul. Nomor 4, mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Nah, ini agak susah nih. Ada yang bilang, Pak, saya sudah punya pasangan hidup yang tidak mendukung. Bagaimana? Ya cari pasangan baru. Oh enggak ya, jangan ya. Ajak bicara pasangan ini supaya mendukung Anda. Jangan cari pasangan baru. Nomor 5, bekerja lebih keras dari orang lain, mencintai karir dan bisnis, memiliki kualitas kepemimpinan, leadership yang baik dan kuat. Semangat kepribadian yang sangat kompetitif, mengatur hidup dengan sangat baik, memiliki kemampuan untuk menjual ide atau produk, dan seterusnya. Ya. Sekarang lihat. Di nomor 21, ini adalah memiliki IQ yang tinggi atau superior. Nomor 23 masuk sekolah top, dan 30 lulus dengan nilai terbaik atau hampir terbaik. Jadi ini ada kejelasan bahwa IQ, sekolah top, dan lulus dengan nilai terbaik bukan jaminan, bukan yang utama. Nah sekarang, kunci sukses ini apa? Saya tawarkan bahwa kunci sukses adalah konsep diri positif. Di tahun 2003, tepatnya di bulan Maret, saya menerbitkan buku saya yang pertama, judulnya Born to be a Genius. Di buku ini, di tahun 2003, saya sudah menyatakan bahwa kunci untuk sukses adalah konsep diri positif. Dan ini berlaku sampai sekarang. Setiap kali saya ditanya orang tua, kalau ada yang konseling ke saya, jawaban saya sama. Kunci sukses adalah konsep diri positif. Ini fondasinya. Dan ini yang kita berikan kepada anak. Konsep diri ini saya terjemahkan, saya definisikan sebagai penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri.
Jadi konsep diri adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Apakah dia menilai atau memandang dirinya baik, buruk, cakap, atau apa? Oke, ini sangat subjektif. Saya kutip dari buku Handbook of Positive Psychology in Schools, tulisan dari Bracken. Di situ dinyatakan bahwa konsep diri ini ada konsep diri global dan ada konsep diri yang pada aspek-aspek yang spesifik. Misalkan konsep diri pada keluarga, akademik, sosial, afek, kompetensi, dan fisik. Jadi ada 6 komponen menurut beliau. Nah sekarang, bagaimana konsep diri ini terbentuk? Konsep diri terbentuk melalui interaksi anak dengan lingkungan. Lingkungan ini berarti lingkungan rumah dan sekolah, ya. Nah, kalau di rumah bagaimana? Nah, teman-teman perhatikan ini. Konsep diri kan adalah penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya. Dan ini kan penilaian tentu ada kriterianya. Kita menilai sesuatu pasti menggunakan sebuah kriteria sebagai acuan, benar nggak? Apa kriteria atau acuan yang kita gunakan? Kriteria atau acuan ini ada di pikiran bawah sadar kita. Teman-teman perlu pahami bahwa kriteria ini tidak lebih adalah data. Data yang masuk ke pikiran seseorang, anak ya, pada saat dia masih kecil. Jadi kita punya pikiran ya, dua sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu aktif sejak masa terjadinya pembuahan sampai saat lahir, sampai usia kurang lebih 3 tahun. Di 3 tahun ke bawah sama sekali belum ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar yang selalu aktif. Di 3-6 tahun pertama ini adalah masa yang sangat kritis, karena apapun yang anak alami, apapun yang diucapkan pada anak, yang dia dengar, yang dia rasakan, itu semuanya terekam menjadi data di pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau misalkan orang tua memberikan data positif, misalkan begini, nah kamu anak yang pintar, anak yang cerdas, anak ini terima datanya. Dia belum punya data pembanding, jadi apapun yang disampaikan di tahap awal, di usia ini sampai 6 tahun pertama, itu diterima sebagai kebenaran. Dia serap sepenuhnya tanpa dia bandingkan, karena dia nggak punya pembanding. 6 tahun pertama ini adalah masa kritis. Kemudian dengan data 6 tahun pertama ini, anak akan mengembangkan dirinya ke 6 tahun yang kedua. Saya tarik sampai usia 13 tahun ya. Jadi 13 tahun pertama ini adalah fase yang sangat kritis, sangat penting untuk bisa menanamkan belief-belief positif ke dalam diri seorang anak. Dan belief-belief inilah, kepercayaan inilah yang menjadi data, yang menjadi cara anak untuk bisa menilai dirinya dia. Kalau datanya bagus, belief-nya bagus, maka anak akan membandingkan dirinya dengan data yang bagus, dan anak percaya dirinya juga bagus atau kompeten. Kalau datanya nggak bagus, misalkan orang tua atau lingkungan mengatakan kamu ini anak bodoh, kamu ini nggak bisa apa-apa, anak percaya, maka dia akan menilai dirinya seperti itu. 3 tahun pertama yang paling penting di rumah. Oke? Nah, kemudian anak mulai masuk sekolah nih. Anak mulai masuk sekolah, siapa yang akan menginstal program ini yang mempengaruhi konsep dirinya dia? Lingkungan sekolah, terutama guru. Kalau guru menginstal informasi yang nggak benar ke dalam pikiran anak, anak percaya, maka data ini akan bisa sangat destruktif, sangat merugikan anak. Tapi kalau gurunya baik dan bilang, kamu anak yang pintar. Kalau anaknya bilang, saya nggak bisa bu guru. Allah, kamu anak pintar. Ibu percaya, bapak percaya, kamu pasti bisa. Sini, bapak ibu bantu. Apabila proses belajarnya seperti ini dan dialami anak, maka tanpa disadari sebenarnya guru membangun konsep diri anak secara sangat konstruktif. Dan ini kalau berlanjut terus sampai kira-kira minimal usia 13 tahun, karena butuh waktu ya untuk benar-benar fondasi ini menjadi solid dan kuat. Ibaratnya semen ini kalau baru kita dari mesin molen kita turunkan ke cetakan ini kan dia butuh waktu untuk mengering nih. Nah, proses keringnya adonan ini dalam cetakan ini butuh waktu cukup lama. Dia akan sangat bagus saat anak sudah berusia kira-kira 13 tahun. Sudah cukup kering ini, sudah cukup solid. Dan kalau 13 tahun ini terjaga dengan sangat baik, besar kemungkinannya, saya bilang besar karena bisa saja terjadi pengalaman traumatik di tengah-tengah, kita berharap itu tidak terjadi. Tapi kalau 13 tahun pertama ini bagus sekali, maka
besar kemungkinan ke depan itu juga sangat bagus, ya. Oke, jadi di rumah dan di sekolah ini penting sekali untuk diperhatikan. Pengalaman atau kegagalan dalam proses belajar di awal anak di sekolah ini akan berdampak sangat negatif bagi diri anak. Dan satu hal yang sering saya temukan dalam klien-klien yang saya berikan konseling atau terapi, klien-klien anak ya, mereka konsep dirinya secara akademik itu tidak baik karena mereka mengalami banyak kegagalan. Dan salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mereka dalam berbahasa dan matematika. Ini ada penelitiannya, teman-teman. Nah, sekarang setelah mengerti bahwa kita harus hati-hati menanamkan sugesti atau perkataan ke dalam diri anak, kita perlu memilih benih yang tepat. Apa yang mau kita tanam? Sesuai benih yang ditanam, itulah buah yang akan diperoleh. Kita menanam hal-hal yang baik, kita akan memetik hal-hal yang baik. Anak akan mengalami hal-hal yang baik. Kita tanam hal yang buruk, anak akan menjadi buruk juga. Nah, sekarang membangun konsep diri positif bagaimana di rumah? Mudahnya adalah mengisi baterai kasih anak sepenuh-penuhnya. Jadi di dalam diri anak ini ada dua baterai, satu dicas oleh ibu, satu dicas oleh ayah. Cara yang ngecas adalah berikan anak waktu yang cukup, waktu yang berkualitas, kemudian perlu anak perlu sering dipuji secara positif ya, dipuji. Kemudian anak bisa diberikan sentuhan fisik, kemudian pelayanan, pemberian hadiah, dan satu lagi dengan tatapan mata ya. Ini saya ada jelaskan di video saya yang judulnya Jangan Pernah Mencintai Anak. Ada di kanal YouTube saya. Kemudian melakukan pendampingan berkelanjutan pada anak, memberikan teladan yang baik pada anak, menggunakan kata-kata positif, memberikan anak ruang untuk berbuat salah atau gagal. Biasanya kalau anak gagal itu dimarahin lah, dihukum atau apalah. Anak perlu diberi ruang untuk dia bisa berbuat salah atau gagal dan dia bertumbuh dari kesalahan atau kegagalannya dia. Kemudian kita percaya pada kemampuan anak. Dan masih banyak yang lain. Ini kita lihat, ibarat pohon, maka konsep diri ini adalah fondasi, akarnya yang masuk ke dalam tanah. Ini tidak kelihatan. Yang kita selalu lihat hanyalah batang dan ranting daun-daun yang di atas tanah. Konsep diri ini apa? Perasaan diri berharga, perasaan diri layak, dia merasa cakep dan mampu, dia merasa percaya diri. Ini akarnya. Hasilnya yang di atas itu adalah kualitas pohon dan buah yang dihasilkan. Ini yang selalu tampak dalam bentuk prestasi hidup atau kinerja. Jadi kalau ada seorang manusia yang kinerjanya tidak baik, prestasinya tidak baik di aspek apapun, saya kalau sebagai terapis, saya selalu mencari tahu bagaimana konsep dirinya dia di bidang itu. Ya, ada yang misalkan sekolahnya pinter sekali, tapi kalau suruh kerja atau berkomunikasi sama orang, sulit. Atau dia bisa sangat pintar berkomunikasi, tapi dia sangat sulit di aspek finansial. Ada kendala. Jadi, setiap aspek ini perlu ditelusuri, konsep dirinya. Nah, itu uraian singkat dari saya. Kita akan bahas dalam sesi tanya-jawab ya. Saya aktif di media sosial. Teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali video bagus di YouTube saya, di ADW Gunawan. Juga ada sangat banyak tulisan. Saya tulis di situs saya lebih dari 320 artikel yang saya tulis dalam sekian tahun, ada di situs adwgunawan.com. Saya juga rutin setiap hari menulis artikel, saya posting di Facebook saya ADW Gunawan dan juga di Instagram saya @adwgunawan.id. Oke, saya kembalikan kepada yang luar biasa. Saya tunggu untuk sesi tanya jawab. Silakan.